Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Panggung Handoko sebagai dosen pengampu. Senang sekali saya rasakan saya bisa membuka diskusi pada hari ini. Dalam waktu beberapa menit ke depan, kami akan mendiskusikan tentang analisis sengketa organ ketatanegaraan Lembaga Negara Indonesia. Sebelum memulainya diskusi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, NPM 150. Perkenalkan, nama saya Franciscus Adrian Bimantara dengan NPM 290. Perkenalkan, nama saya Gabriel Kanobir Marluarianja, NPM 309. Perkenalkan, saya Dwi Ribina Barbarus, NPM 315. Perkenalkan, saya Distiara Tumaira dengan NPM 329. Perkenalkan, nama saya Madi Jenny dengan NPM 342. Perkenalkan, nama saya Radiana Danafat, NPM 344. Perkenalkan, nama saya Filbert Samuel dengan NPM 347. Baik, kami mulai diskusinya. Yang pertama ada pengertian. Hukum tata negara merupakan bentuk negara yang merupakan hubungan dari lembaga-lembaga yang ada dalam suatu negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana hubungan kelembagaan tersebut saling mengontrol dan mengimbangi sehingga memungkinkan terjadi sengketa antar organ negara dengan lembaga negara. Sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi apabila terdapat perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antar dua atau lebih lembaga negara. Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD terdapat pada Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya sengketa kewenangan lembaga negara. Yang pertama, kurang memadainya sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antar lembaga negara yang ada, sehingga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi. Yang kedua, dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme suatu hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, tidak lagi bersifat vertikal. Yang ketiga, norma-norma yang menentukan mengenai lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 semakin meluas. Dan yang keempat, kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara diperlukan untuk mencegah agar sengketa itu tidak menjadi sengketa politik yang bersifat adversial. Kasus pertama, penyelesaian sengketa lembaga negara independen di Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, KPU, masalah 1, terdapat kasus sengketa kewenangan antara Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah Provinsi Papua. Objek sengketa yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu kada di daerah otonom Provinsi Papua, ketidakjelasan kedudukan dalam struktur ketatanegaraan, menyebabkan lembaga negara independen terlibat dalam sengketa kewenangan. Solusi. Kasus ini telah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara 03-SKLN-X-2012 pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 8-PMK-2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara telah membatasi lembaga negara yang dapat menjadi pihak yang berperkara buka kurung subjektum litis tutup kurung dalam SKLN di Mahkamah Konstitusi di mana lembaga negara tersebut ialah DPR, DPD, MPR, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, pemerintah daerah, dan lembaga lain yang berhak berdasarkan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa KPU bukanlah lembaga negara. Hal ini dikarenakan KPU merupakan lembaga negara independen, bukan lembaga negara yang diatur oleh konstitusi. Namun, kewenangan KPU diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa KPU telah memenuhi syarat Scriptum Litis. Kasus kedua, sengketa lembaga negara antara DPR dan Presiden. Sengketa lembaga negara pernah terjadi antara Presiden dengan DPR ketika dinonaktifkannya Kapolri dan dikeluarkannya maklum Presiden. Dengan kewenangan DPR mengeluarkan memorandum 1 kepada Presiden Gus Dur dengan alasan bahwa Presiden Gus Dur dianggap telah terlibat dalam kasus Bulogate dan Brunei-Gate serta dianggap menentang DPR. Selanjutnya yaitu solusi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan terselenggaranya penyelesaian sengketa antar lembaga negara melalui Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945 dan pasal 10 ayat 1 UU nomor 24 tahun 2003 yang berbunyi memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kasus ketiga, sengketa kewenangan antara Kantor Staf Presiden dengan Wakil Presiden dan Kementerian Koordinator Negara. Dengan masalah, kewenangan Kepala Staf Presiden tidak boleh melebihi kewenangan Wakil Presiden, Menteri Koordinator, dan Menteri lainnya karena perluasan kewenangan Kepala Staf Presiden akan mengurangi kewenangan Wakil Presiden dan Menteri Koordinator. Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan Wakil Presiden dan Menteri Koordinator. Terdapat solusi, Presiden dapat membentuk lembaga lain dengan kewenangan menggunakan hak prerogatif untuk membentuknya, sekalipun produk pembentukan itu diatur dengan undang-undang. Hal ini dapat dikaitkan dengan kantor staf presiden. Kewenangan presiden telah didelegasikan kepada menteri yang dikoordinasikan oleh kementerian koordinator. Jadi, meskipun pembentukannya dibenarkan secara hukum, lembaga lain ini tidak boleh melampaui atau menempati posisi di atas wewenang wakil presiden dan para menterinya sebagai pembantu utama presiden. Kasus keempat, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara independen di Indonesia antara Presiden dan KPI. Terdapat masalah yang menjadi objek sengketa adalah kewenangan penyelenggara penyiaran untuk memberikan izin dan menetapkan aturan penyiaran. Kewenangan ini berdasarkan dalil dari KPI yang merupakan kewenangan KPI, namun hal itu diambil alih oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Solusinya, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan penafsiran Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU 1/2003 yang menyatakan keberadaan KPI sebagai lembaga negara diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa KPI tidak memiliki legal standing dan permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dasar putusan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa KPI merupakan lembaga negara yang dibentuk dan memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang dan bukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kasus kelima, sengketa Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR. Masalah adanya personalisasi kekuasaan yang dilakukan Presiden Wahid seperti bongkar pasang kabinet, indikasi keterlibatan dalam kasus Bulog dan dana sumbangan Sultan Brunei. Berbagai ancaman jika dia tidak lagi menjadi presiden dan pengeluaran dekret presiden yang memicu pemberhentiannya oleh
si MPR terdapat kecenderungan partai-partai besar non-BKP di DPR memanfaatkan personalisasi kekuasaan yang dilakukan Presiden untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid demi kepentingan kelompoknya, termasuk di dalam kategori kelompok ini adalah pembangkangan TNI Polri yang kecewa dengan kecenderungan Presiden Abdurrahman Wahid terlalu mencampuri urusan internal TNI dan Polri. Solusi untuk kasus kelima ini adalah akibat kasus tersebut DPR mengeluarkan memorandum dan mengusulkan kepada MPR untuk mencopot Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden. Langkah DPR tersebut mendorong Presiden Gus Dur mengeluarkan dekret presiden, namun dekret tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum. MPR pun mengadakan sidang istimewa yang menghasilkan keputusan untuk mencopot Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden. Oke, sebelum kami menutup diskusi kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Silakan Laurina Trisna. Silakan Lauri Trisna. Laurina, maaf. Mengapa sengketa tanah dalam penyelesaiannya selalu memakan waktu bertahun-tahun dan memakan biaya yang banyak? Oke, sebelum kami menjawabnya, kami akan diskusi 3 menit. Sebelum itu, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Diana Zain, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Diana Zainwan Fitriana, NPM 113. Di sini saya ingin bertanya mengenai apa itu sengketa politik adversial dan mengapa menjadi salah satu yang dihindari dalam penyebab sengketa kewenangan lembaga negara. Apabila pertanyaannya kurang jelas, akan saya kirim di kolom pesan. Oh ya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya. Kita butuh waktu 3 menit untuk berdiskusi. Terima kasih.
Oke, saya mau jawab pertanyaan dari Diana Zain. Apa sengketa politik adversial dan mengapa menjadi salah satu yang dihindari dalam penyebab sengketa kewenangan lembaga negara? Ya. Jadi yang dimaksud dengan sengketa politik adversial itu sengketa yang belum mampu merangkul kepentingan bersama. Karena nantinya itu menghasilkan win-lose solution. Nah, nanti di situ itu pasti akan ada satu pihak yang merasa nggak puas. Nah, karena ada salah satu yang merasa tidak puas dan salah satu ada yang merasa puas, nanti pasti mereka itu bakal apa ya, bakal nuntut lagi gitu. Jadinya nanti di situ bakal menimbulkan permasalahan yang baru. Makanya itu hal itu sangat dihindari. Jadi kalau bisa hal itu dihindari dalam penyebab terjadinya sengketa kewenangan lembaga negara. Apakah menjawab? Baik, terima kasih sudah menjawab. Mohon maaf untuk pertanyaan nomor 1, apakah bisa ditulis di kolom komentar? Baik, sebentar. Terima kasih. Sudah saya tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, kami akan menjawabnya. Yang itu semestinya sengketa tanah bisa diputuskan dengan cepat. Hal ini karena yang pertama, BPN sendiri memiliki badan dan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa tanah, akan tetapi dalam prakteknya seringkali masalah prosedur penyelesaian yang dipersulit. Yang kedua, terdapatnya mekanisme musyawarah dalam penyelesaian kasus sebelum berlanjut ke pengadilan. Akan tetapi dalam prakteknya pada pihak seringkali mengabaikan proses tersebut. Akan tetapi proses perdata Akan tetapi dalam prakteknya pada pihak seringkali mengabaikan proses tersebut. Itu atau kurang jelas, Kak? Sudah jelas, terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Sebelum kami
Sebelum kami diskusi kali ini diakhiri, kami kelompok 6 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami berdiskusi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Maaf kalau saya banyak atau teman-teman banyak perkataan yang salah atau tersinggung, mohon dimaafkan. Kami tutup diskusi kali ini. Terima kasih.